Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahma. Saya dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Serang Gunung Jati Bandung. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Bandung dan sedang menjalani perkuliahan semester 8, di mana ini adalah semester terakhir saya dan saat ini saya juga sedang menyusun skripsi. Kelebihan saya adalah public speaking, leadership, adaptif, dan kemampuan komunikasi yang baik. Saya juga akan mau mempelajari hal-hal baru jika ditempatkan dalam posisi yang belum saya pelajari. Namun, kekurangan saya adalah kadang-kadang saya membutuhkan penjelasan yang lebih detail mengenai suatu hal. Oleh karena itu, jika saya rasa belum cukup paham dan cukup puas akan penjelasan yang diberikan, maka saya akan banyak bertanya dan juga saya akan mencari referensi tambahan lainnya. Saya merupakan mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan kampus, baik itu eksternal maupun internal kampus, seperti himpunan kemahasiswaan, freelance, magang, ataupun komunitas. Melalui partisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut, saya telah mengembangkan berbagai soft skill, termasuk communication skill ataupun social skill. Juga telah menciptakan pengalaman saya dalam public speaking. Jika sedang luang, saya memiliki hobi menonton film. Karena menurut saya, menonton film itu membuka pikiran saya. Dengan film juga kita bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif dan solusi yang inovatif. Saya sangat berkomitmen terhadap kesempatan internship ini. Karena setelah saya membaca job description di website DDB Telkom, saya merasa hal ini sesuai dengan minat karir yang ingin saya bangun. Hal ini bukan hanya sekedar pengalaman, tetapi juga kesempatan untuk saya bisa merasakan internship ini sebelum menyelesaikan perkuliahan saya. Selain itu, saya juga ingin melihat bagaimana teori-teori yang telah saya pelajari selama ini bisa kemudian diaplikasikan di situasi nyata di dunia kerja. Semangat saya dalam mengikuti kegiatan internship ini sungguh sangat besar dan tentunya saya akan berkomitmen untuk mengikuti semua tahapan kegiatannya dari awal hingga akhir. Motivasi saya lebih terfokus kepada bagaimana saya akan berkembang, saya belajar, dan saya akan memberikan kontribusi positif pada perusahaan. Saat ini, selain sedang menyusun skripsi, saya juga terlibat dalam kegiatan freelance di Rumah Zakat Indonesia. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dalam public speaking dan penerima beasiswa penuh Jabar Future Leader Scholarship, saya kadang-kadang juga diundang untuk menjadi pembicara dalam share atau berbagi tips tentang beasiswa. Saat magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagai Public Relation pada Januari 2023 lalu, saya memiliki proyek yang menarik di mana saya menjadi content writer dan content creator media sosial. Sebagai content writer, saya membagi tugas menjadi 4 tahap, yaitu planning, liputan, writing, dan publishing. Planning adalah dimana saya menentukan isu, menentukan narasumber, kemudian membuka komunikasi dengan pihak narasumber terkait dan atau pihak manajemen terkait. Jika sudah selesai, maka tahap terakhir yaitu menentukan tempat. Setelah selesai, maka akan eksekusi dengan liputan, yaitu wawancara dengan narasumber. Setelah selesai, nanti saya masuk di tahap writing, yaitu menulis berita berdasarkan informasi yang sudah saya kumpulkan melalui narasumber tadi. Nah, jika sudah selesai, tahap terakhir yaitu publishing, di mana redaktur jika mengakses tulisan saya, maka tulisan akan diunggah di website resmi Humas Bandung. Sebagai content creator media sosial, saya dan teman-teman juga membagi tugas menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama planning, di mana saya akan mengadakan brainstorming, menentukan konsep dan menentukan konten seperti apa yang nanti akan dibuat. Lalu setelah itu adalah tag video, lalu tahap editing, tahap terakhir adalah publishing di Instagram @humas_bandung. Proyek ini menjadi menarik bagi saya karena saya bisa diberi kesempatan untuk mewawancarai langsung para owner UMKM di berbagai bidang seperti fashion, makanan, ataupun seni kriya. Bahkan tidak jarang saya juga diajak langsung untuk ke tempat produksi mereka dan melihat bagaimana produksi-produksi mereka ini bisa tembus sampai ke pasar internasional. Ini bukan hanya pengalaman bagi saya, tetapi juga memperluas networking saya untuk karir saya di masa depan. Salah satu proyek yang tak kalah menarik yang pernah saya kerjakan adalah ketika bergabung di program JFLS Expo, yang salah satu kegiatannya adalah JFLS Goes to School yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Sebagai bagian dari panitia, saat itu kami menyelenggarakan sosialisasi beasiswa Jabar Future Leader Scholarship ke sekolah SMA di 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Saya ditugaskan di Kabupaten Bandung Barat dan mengunjungi 5 sekolah sebagai pemateri dan humas. Kami sangat bersemangat dalam kegiatan ini karena ini membantu meningkatkan kesadaran akan kesempatan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu dalam segi finansial tapi memiliki berbagai prestasi. Proyek ini menarik bagi saya karena menjadi pemateri dalam kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan soft skill saya, yaitu berbicara di depan umum, tetapi juga meningkatkan keterampilan hard skill saya, yaitu mengasah keterampilan riset, analisis, dan pemahaman konsep dari pendidikan dan beasiswa. Alhamdulillah, proyek ini dikatakan berhasil karena setelah kami mengadakan sosialisasi, grafik tingkat pendaftar Jabar Future Leader Scholarship dari tahun ke tahunnya itu semakin meningkat. Tools yang biasa saya gunakan yaitu ada Google Dokumen dengan rate 9, juga ada Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint dengan rate 9, dan Microsoft Excel dengan rate 8. Untuk tools editing foto, saya menggunakan Canva dengan rate 8, dan untuk tools editing video, saya menggunakan VN dan CapCut yang masing-masing rate 8, dan Filmora dengan rate 7. Tools tersebut saya gunakan untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan pekerjaan, ataupun kebutuhan tugas kuliah. Namun saya tidak akan menutup diri untuk belajar tools lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang kerjaan saya nantinya. Baiklah, sekian perkenalan tentang saya. Terima kasih.